Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhairi. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori ke-1 angkatan kedua di Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menampilkan video pembelajaran aksi kedua saya mengenai materi sifat-sifat eksponen pada siswa kelas 10 di SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa melaksanakan pembelajaran hari ini. Sebelum melanjutkan ke pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Riko untuk memimpin doa. Mohon siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Apakah hari ini hadir semua? Ya. Baiklah, Bapak absen terlebih dahulu. Al-Halik, Amelia Winanda, Arya Bima, Neliana, Regina Aulia, Sultan Rafi, Siva, Velove, Zaskia. Ya, terima kasih. Nah, pada pembelajaran yang lalu, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas, mempelajari mengenai definisi eksponen melalui literasi. Masih ingat nggak kira-kira? Ayo, coba Raffi. Definisi dari eksponen itu apa? Definisi dari eksponen. Iya. Eksponen adalah bentuk perkalian berulang dengan dirinya sendiri. Iya. Yang fungsinya untuk mempersingkat penulisan. Nah, materi ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan, yaitu mengenai materi sifat-sifat eksponen. Sebelum melaksanakan pembelajaran berikutnya, kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu wajib nasional sebagai ungkapan rasa cinta kita terhadap tanah air dan untuk menanamkan rasa nasionalisme kita. Silahkan kita berdiri.
silahkan duduk. Kita lanjutkan ke pembelajaran hari ini, yaitu mengenai materi sifat-sifat eksponen. Adapun tujuan pembelajarannya adalah agar peserta didik dapat mendefinisikan sifat-sifat eksponen dan memecahkan permasalahan yang ada kaitannya dengan sifat-sifat eksponen, baik soal-soal maupun pada lembar kerja yang akan kalian kerjakan nanti. Kira-kira sifat-sifat eksponen itu bisa tidak kalian cari sendiri? Bisa tidak sifat-sifat eksponen kalian cari sendiri? Iya, jelas bisa. Kemudian, apakah bisa kalian menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan sifat-sifat eksponen? Jelas bisa. Syaratnya apa? Kalian pahami dulu. Ya. Untuk kegiatan kita pagi ini, ya, yang pertama, sebelum kalian berdiskusi nanti, yang pertama Bapak akan menjelaskan paparan materi melalui media PowerPoint, kemudian video kalian simak, ya, kemudian nanti, ya, coba perhatikan. Kita masuk ke materi apa itu? Sifat-sifat eksponen. Ya. Perhatikan. Yang pertama, coba. Ini materi minggu sebelumnya. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Jawabannya adalah 3, yaitu 4 pangkat 3. Pengertiannya sama dengan 4 dikali 4 dikali 4 sebanyak 3 kali. Berapa hasilnya di situ? 64. Ya, kita lanjut. Atau bilangan pokok. Kemudian N disebut pangkatnya. Ya, kita masuk ke sifat-sifat eksponen. A pangkat M ditambah N. Artinya apa? Pangkatnya yang mesti ditambah. Bilangan berpangkat dengan bilangan basis atau bilangan pokok yang sama jika dikalikan, maka pangkatnya ditambah. Kita lanjut sifat yang berikutnya. Lihat contoh soalnya. 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2 pangkat 4. Lihat yang warna biru itu angka berapa? 2. Yang warna coklat angka 4. Bisa diuraikan menjadi bentuk perkalian. 2-nya ada berapa? 3. Kemudian yang warna coklat 4. Setelah digabung ada berapa total semua? Ada 7. Artinya sifat yang pertama itu berkaitan dengan cara contoh yang pertama, ya. Jadi bisa diuraikan seperti contoh yang pertama. Kemudian kita lanjut. Min 5 pangkat 4 dikali min 5 pangkat 2. Min 5-nya ada berapa kali yang warna biru? Ada 2. Yang warna coklat ada berapa? 4. Kalau digabung jadi berapa? Total semua ada? Ya, kita lanjut sifat yang kedua. Pembagian. Sifat pembagian artinya pangkatnya harus dikurang. Jika bilangan pokok atau basisnya sama, maka pangkatnya dikurang. A pangkat M dibagi A pangkat N
sama dengan A pangkat M dikurang N. Kita lanjut. Sifat berikutnya, perpangkatan bilangan berpangkat. Artinya apa? Pada bilangan berpangkat ini ada perpangkatan. Artinya pemangkatannya 2 kali. Hasilnya apa? Iya. Hasilnya pangkatnya sama-sama dikali. A pangkat M dikali N. Kemudian lihat contoh berikut yang nomor 1. Tentukan hasil dari 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2. Bisa diuraikan? Bisa. 2 pangkat 3-nya menjadi 2 kali kan? Atau kalau sesuai dengan sifat yang ini bisa langsung 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2. Atau diuraikan seperti sifat yang pertama tadi. Kita lanjut lagi ke sifat berikutnya. Pangkatnya negatif atau positif? Negatif. Pangkatnya negatif. A pangkat min N menjadi 1 per A pangkat N. Lihat, pergerakan A pangkat min N itu pindah ke bawah dia tuh. Menjadi penyebutnya dari angka 1. Pindah, hanya pindah posisi. 2 pangkat min 3, Amel. Berapa Mel? Iya, 1 per 2 pangkat 3. Berapa 1 per 2 pangkat 3? 2 pangkat 3 berapa? 8. Berarti 1 per 8. Ya. Kita lanjut kembali. Ya, kalian sudah menyimak materi menggunakan media PowerPoint. Ya, selanjutnya kita simak video berikut. Yang artinya hasil perkalian A sebanyak N. Mari kita lihat contoh lain. Negatif 3 pangkat 3 berarti perkalian negatif 3 sebanyak 3 kali. Negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 sama dengan negatif 27. Ingat ya, negatif dikali negatif hasilnya positif, dan negatif dikali negatif sama artinya jika kita menghitung dengan cara seperti ini. Pangkat N sama dengan A pangkat N dikali N. Jika ada ulangan di pangkat di pangkat lagi, maka sama dengan pangkatnya dikalikan. Contoh, 5 pangkat 2 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat 2 dikali 4 sama dengan 5 pangkat 8. Sama artinya jika kita hitung 5 pangkat 2 pangkat 4 sama dengan 25 kali 5 dikali 25 kali 5 dikali 25 kali 5 dikali 5 pangkat 4 pangkat 3. Maka kita kalikan pangkatnya berdasarkan sifat yang ketiga tadi. Sehingga hasilnya 3 pangkat 6 dikali 5 pangkat 12. Sifat yang kelima adalah A per J pangkat N sama dengan A pangkat N per J pangkat N. Sifat ini hampir sama dengan sifat 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4 dengan 4 pangkat N. A pangkat 8 J pangkat 2. Sudah paham kan mengenai sifat-sifat tersebut dari mana? Terus dilatih dan tak semangat ya. Sampai bertemu di kesempatan. Dadah. Ya, kemudian nanti kalian
bagi kelompok. Per masing-masing kelompok berjumlah 5 orang. Kalian nanti diberikan lembar kerja yang akan kalian diskusikan. Cari sebanyak mungkin pertanyaan yang ada di situ. Oke, paham? Ya, silahkan. Berikutnya silahkan bentuk kelompok masing-masing sebanyak 5 orang. Dilihat di lembaran kerja yang kalian diskusikan itu, ya. Yang ingin bertanya atau ada yang sudah selesai terlebih dahulu, kelompok berapa? Silahkan presentasi di depan. Nanti kita ada sesi tanya jawab. Kelompoknya Regina ada kesulitan? Alhamdulillah. Kelompok Raffi, Fahri, aman. Ya. Paham? Paham nggak kira-kira? Ada 2 materi yang Bapak paparkan tadi. Yang pertama PowerPoint dengan yang kedua video pembelajaran. Silahkan, mungkin ada yang sudah selesai kelompoknya. Ya, kelompok berapa? 6. Ya, silahkan maju. Hah? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari lomba kegiatan diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Fadil Kepanegara. Jelaskan kesimpulan apa yang dapat kalian tuliskan dari hubungan 2 kasus di atas. Antara kedua kasus pertama lebih mudah dan singkat, sedangkan kasus kedua perlu dijabarkan lebih panjang dibandingkan kasus pertama, tetapi dengan hasil yang sama, menggunakan sifat A pangkat M kali N sama dengan A pangkat M plus M. Tetapi penulisan satu yang lebih mudah adalah kasus yang pertama. Apakah X pangkat 7 dengan X pangkat 3 sama dengan X pangkat 4? X pangkat 7 bagi X pangkat 3 sama dengan Pangkat 6. A pangkat 6 sama dengan kali pangkat 6 sama dengan 8 dikali 8 dikali 8 sebanyak 6 kali sama dengan 2. Mungkin ada yang mau bertanya? Bertanya lagi? Ya, silakan Nelly. Uraikan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Secara lisan atau mau ditulis? Ya, silakan. 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Ya.
Silakan selanjutnya kalau ingin ada yang bertanya lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya, Y pangkat 2 dikali Y pangkat 3 gunakan sifat A pangkat M tambah N. Y pangkat 3 dikali Y pangkat 3 dikali berapa? Y pangkat 3 dikali Y pangkat 2. Y pangkat 2 gunakan sifat A pangkat M ditambah N. Iya. Jadinya berapa? Y pangkat 5. Jelaskan. Silahkan jelaskan. Ayo, Regina. Jadi Y pangkat 3 dikali Y pangkat 2 itu ditambah Y pangkat 3 ditambah 2 sama dengan Y pangkat 5. Iya, benar nggak? Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok selanjutnya. Ya, dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Denis Tirtajaya dari kelompok 2. Masalah 1. Perhatikan kasus 1 dan kasus 2 berikut dan uraikan. Kasus 1, A pangkat 5 dikali A pangkat 4 sama dengan A maka 5 tambah 4 sama dengan 9. Kasus 2, A pangkat 9 sama dengan A dikali 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 A sama dengan kali. Jelaskan. Yang kedua, jelaskan kesimpulan apa yang dapat kalian tuliskan dari hubungan dua kasus di atas. Antara kasus pertama dan kedua adalah sama dengan menggunakan sifat A pangkat N kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus pangkat N. Masalah kedua, Buktikan apakah X pangkat 7 dibagi X pangkat 3 sama dengan X pangkat 4. X pangkat 7 dibagi X pangkat 3 sama dengan X per X per X per X per X per X per X sama dengan X pangkat 4. Menggunakan cara A pangkat M dibagi A pangkat M sama dengan A pangkat M per X. Kesimpulannya, kita bisa membuktikan apakah X pangkat 7 dibagi X pangkat 3 adalah X pangkat 4 dengan menggunakan sifat A pangkat M dibagi A pangkat M sama dengan A pangkat M kurang M. Masalah 3. Kita buktikan apakah makan kebanyakan sama dengan 2 kali 4 pangkat 6. Pangkat 6 sama dengan 2 kali 4 pangkat 6. 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8 sama dengan 2 kali 2 kali
Kesimpulan umum apa yang dapat kalian tuliskan dari pembuktian di atas adalah bahwa 8 pangkat 6 sama dengan 2 kali pangkat 6, yaitu dengan menggunakan sifat A, dalam kurung AM pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Sekian dari presentasi kami. Ada pertanyaan? Ya, mungkin dari kelompok lain ada yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bandara dari kelompok 4. Saya ingin bertanya tentang selesaikan X pangkat 8 dibagi X pangkat 4 dengan menggunakan A pangkat N dibagi A pangkat N. Ya. Selesaikan A pangkat X pangkat 8 X pangkat 8 dibagi dibagi X pangkat 4 dengan menggunakan dibagi X pangkat 4 dengan menggunakan cara bagi. Diuraikan atau langsung, Rasya? Diuraikan. Ini penghapusnya. Pegang penghapusnya. Ya, coba perhatian. Benar nggak itu Rasya? X dikali X sebanyak 8 kali, kemudian dibagi dengan X pangkat 4 sebanyak 4 kali. Hasil akhir menjadi X pangkat 4. Ya, menggunakan sifat yang mana? Sifat apa yang dipakai? A pangkat M dibagi A pangkat N. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang sifat-sifat bilangan terpangkat sama dengan A pangkat 9. Di kasus kedua, A pangkat 9 sama dengan A dikalikan dengan sampai dengan 9 kali. Jelaskan kesimpulan apa yang dapat dituliskan dari hubungan dua kasus di atas. Antara kedua kasus pertama lebih mudah dan singkat, sedangkan kasus kedua perlu dijabarkan lebih panjang dibandingkan kasus pertama, tapi dengan hasil yang sama. X pangkat 7 bagi X pangkat 3 dengan menggunakan sifat A pangkat N bagi A pangkat N sama dengan A N min N. Sebelum kami mengakhiri presentasi dari kelompok kami memberikan kesempatan untuk kelompok-kelompok lain untuk bertanya. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Zara Maliha dari kelompok 1. Izin bertanya. Coba selesaikan persamaan X pangkat 4 dikali X pangkat 2 menggunakan sifat A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat N tambah N. X pangkat 4 kali X pangkat 2. Jadi X pangkat 4 dikali X pangkat 2 sama dengan X pangkat 4 ditambah 2 dan sama dengan X pangkat 6. Ya, gimana? Ya, benar. Ya, sip. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai presentasi, kemudian kalian sesi tanya jawab sudah selesai. Dari apa yang telah kalian presentasikan tadi,
Berarti diperoleh beberapa sifat pemangkatan. Yang pertama apa? A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah A ditambah N. Bisa diuraikan secara apa? Bisa diuraikan? Bisa. Kemudian yang A pangkat M dikurang A pangkat N menggunakan sifat yang mana? A pangkat M dibagi. Ada yang ingin bertanya? Ada? Tidak ada? Iya. Untuk selanjutnya kalian nanti akan diberikan soal evaluasi. Kalian kerjakan sebanyak 5 soal untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan kalian setelah mempelajari materi hari ini. Berikutnya, untuk topik pembelajaran berikutnya yaitu mengenai logaritma. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tersebut. Baiklah anak-anak, terima kasih kehadirannya hari ini, kerjasamanya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelum itu baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Semua siap. Berdoa dimulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.